Well, are you ready for it? Negara tetangga siap menggelar konser musisi kelas dunia Taylor Swift mulai tanggal 2 Maret 2024. TIT digadang-gadang mampu memberikan efek domino yang signifikan terhadap industri pariwisata setempat. Lantas kenapa sih Indonesia sulit menembusnya? Bagaimana menjadikan Indonesia sebuah asa bagi musisi dunia? Kita bahas hal ini bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Mas Menteri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspa dan CNN Indonesia sudah mengundang kami. Kami juga sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNN Indonesia Connected. Berbicara soal konser nih Mas Menteri, besok ya, tapi di Singapura. Sangat disayangkan Taylor Swift ini tidak memberikan lampu hijau untuk melangsungkan konsernya di Indonesia. Nah, dari upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah demi Swiftonomics nih, yang bahasa disampaikan Mas Menteri, seberapa besar sih sebetulnya efek konser Taylor Swift ini dan juga hambatan yang ditemukan itu seperti apa, Mas Menteri? Jadi efek dari konser Taylor Swift ini sangat besar, sehingga dikenal suatu terminologi baru disebut Swiftonomics. Dan ini juga Swiftonomics ini dirasakan bukan hanya di negara-negara tempat Taylor Swift melaksanakan konser seperti baru saja di Jepang, di Australia, dan di Singapura, tapi juga di Amerika sendiri saat Taylor Swift menghadiri di mana pacarnya Travis Kelce bermain American football. Ini peningkatan dari penonton American football atau sepak bola Amerika ini sangat tinggi, di mana anak-anak muda, perempuan-perempuan yang menyebut dirinya Swifties ini tiba-tiba menyukai sepak bola Amerika yang biasanya didominasi oleh laki-laki separuh baya. Nah, kita melihat bahwa terjadi lonjakan pemesanan penerbangan, pemesanan hotel, maupun juga penjualan dari produk-produk merchandise. Ini waktu di Australia meningkat sampai 30% dan diprediksi di Singapura juga akan mencatatkan hal yang sama. Di Melbourne 3 hari, di Sydney juga 3 hari, dan Singapura mendapatkan 6 hari. Ini lebih dari 300.000 tiket telah terjual, bukan hanya dari Singapura tapi juga dari luar Singapura. Dan kami memprediksi bahwa nilai ekonomi sebesar total 500 juta dolar lebih atau lebih dari 6 sampai 7,5 triliun ini bisa dicapai karena per konsernya atau per harinya mencapai hampir 90 sampai 100 juta dolar. Nah, ini tentunya ada tantangan tersendiri bahwa pemerintah Singapura cepat dan tepat dalam mengambil langkah untuk memastikan bahwa Taylor Swift ini berkonser di Singapura selama 6 hari. Dan ini setelah saya pelajari dan banyak berdiskusi dengan teman-teman dari industri dan juga dengan teman-teman dari Singapura, ternyata banyak keterlibatan dan kolaborasi antara pihak termasuk pemerintah sebagai regulator dan melibatkan juga promotor dan banyak sekali pihak lainnya termasuk sponsor. Nah, isu-isu ini harus kita tangani dengan cepat dan kami akan sebagai bagian dari pemerintah di ekosistem konser ini akan berkoordinasi dan berkolaborasi. Kami akan pastikan bahwa ke depan kita tidak gigit jari kalau ada konser besar, kita paling tidak bisa mencoba mendorong, memfasilitasi dengan salah satu terobosan yang sudah disetujui oleh Pak Presiden, yaitu Indonesia Tourism Fund, yang akan memberikan pendampingan kepada para promotor untuk menarik konser-konser besar kelas dunia ini ke Indonesia. Oke, Mas Menteri tadi dikatakan Singapura kayaknya akan untung triliunan rupiah nih dengan quote-unquote memonopoli Taylor Swift untuk tampil di sana. Sempat ada pembicaraan dengan pemerintah Singapura juga terkait dengan lobby-lobby gelaran ini. Apa yang harus kita pelajari selain dana ya? Apa yang harus kita persiapkan? Infrastruktur kah? Sistem kah? Seperti apa? Ya, saya baru saja menerima undangan dari pemerintah Singapura untuk berdiskusi terkait
potensi kolaborasi-kolaborasi ke depan. Karena ini harus kerjasama juga. Kalau Indonesia ini bisa mengambil peluang, bukan hanya kita hanya mengirim penonton ke Singapura, tapi kita juga bisa menarik penonton dari Singapura dalam kerangka kerjasama untuk mendatangkan artis-artis kenamaan. Mungkin bisa juga ke depan kita bisa bersinergi menggelar event internasional, namun harus disiapkan venue-nya yang berkelas internasional, harus disiapkan regulasinya dengan perizinan dan keamanan yang mumpuni, maupun juga aspek keberlanjutan lingkungannya. Jadi saya mendorong dalam kerjasama ASEAN kita berkolaborasi, kita punya kemampuan menyelenggarakan konser ini telah kita perlihatkan saat kita menggelar konser Coldplay, dan kita punya nilai plus karena pasar Indonesia yang sangat besar, dan kita bisa menawarkan juga paket-paket wisata yang ramah lingkungan, sehingga tidak hanya orang Indonesia yang berbondong-bondong melepaskan emisi karbon ke Singapura, tapi banyak juga yang mereka bisa tinggal di Indonesia untuk berwisata di Indonesia aja dan menikmati konser. Kedepan kita akan tingkatkan kualitas pariwisata dengan spending yang lebih terukur, sehingga konser-konser seperti yang dilakukan oleh Singapura ini juga bisa kita tarik ke Indonesia. Oke. Saya percaya Mas Menteri kalau pasar Indonesia sangatlah besar, kita berani bayar mahal untuk beli tiket ya, sekelas Coldplay kemarin tiket 11 juta aja ludes terjual begitu. Tapi tadi kalau kita lihat di publik, kenapa sih Taylor Swift nggak konser di Indonesia? Publik akhirnya berasumsi ini soal perizinan, soal calo tiket yang selalu jadi kekhawatiran musisi internasional. Kenapa nampaknya begitu sulit untuk membenahinya, Mas Menteri? Kalau berkaitan dengan Taylor Swift, ini karena bentuk dari kesepakatan yang telah dicapai antara promotor yang di Singapura untuk memberikan suatu deal komersial yang sangat baik untuk mereka, dan ini juga berkaitan dengan kalau 6 hari mereka berkonser, tentunya juga keuntungan yang didapat bisa lebih ditingkatkan karena tidak usah berpindah-pindah dan tidak menghabiskan waktu dalam perjalanan. Nah, kami melihat bahwa selain daripada masalah dana pendampingan maupun venue, tapi juga ada regulasi yang perlu kita benahi, yaitu regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan keamanan setiap konser berbasis digitalisasi seperti yang sudah didorong oleh Bapak Presiden. Terkait law enforcement, kami telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas calo tiket, dan calo tiket ini nggak terjadi hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Tapi di Indonesia ini tentunya kita harus lebih lakukan penegakan hukum yang lebih tegas, dan kita harus berikan kepercayaan kepada para musisi internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam memerangi praktik percaloan ini. Oke. Sebelumnya tadi Mas Menteri sempat memberikan informasi bahwa konser Taylor Swift ini juga ada kok kerjasama dengan teman-teman di Indonesia. Lantas apa kemudian implikasi ekonomi untuk Indonesia dari arus masyarakat Indonesia yang akan pergi ke Singapura untuk menonton Tay-Tay? Ya, tentunya ada paket-paket yang dikelola oleh travel agent dan tour operator dari Indonesia, termasuk juga online travel agent, termasuk juga sebagian dari paket-paket itu yang memberikan limpahan kunjungan ke Batam dan Bintan. Okay. Nah, Taylor Swift sendiri kita perkirakan mendatangkan pendapatan pariwisata itu tadi saya sampaikan sekitar $500 juta, dan ini tentunya kalau kita lihat hampir 50% penonton konsernya juga datang dari luar negeri. Yang menarik nih, saya ingin share pertama kali di CNN Indonesia bahwa juga ada paket-paket yang ditawarkan luar biasa, paket-paket yang berkaitan dengan investasi dan keuangan yang dibundle dengan juga paket kesehatan. Jadi ternyata
ekosistem pariwisata di Singapura ini menawarkan wisata berbasis kesehatan dan juga wisata yang dikaitkan dengan paket-paket investasi maupun juga keuangan. Dan ini kita lihat mereka bisa menargetkan bahwa event ini ternyata bisa berkontribusi sampai 10% terhadap PDB Singapura. Inilah yang mendorong kami untuk menggagas sebuah pendekatan serupa sehingga ke depan di pemerintahan terpilih nantinya devisa kita tidak semuanya tersedot ke luar negeri, tapi strategi ini bisa justru meningkatkan devisa pariwisata kita. Ini sebuah pembelajaran, tapi ini kesempatannya terbuka karena pasarnya itu ada di Indonesia. Dan kita ingin kita lebih siap dan lebih sigap dan lebih cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan untuk tidak kehilangan momentum bagi penyelenggaraan konser-konser di masa yang akan datang. Oke, kita harapkan strategi itu bisa di-develop dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Tapi tadi terkait dengan Indonesia Tourism Fund, 2 triliun rupiah kalau tidak salah angkanya yang akan digelontorkan pemerintah untuk menghidupkan event lokal dan juga internasional. Bagaimana kemudian perhitungan tersebut dianggap cukup termasuk untuk mendatangkan musisi populer kelas atas mancanegara, Mas Menteri? Jadi untuk Singapura saya mendapat kabar yang tentunya ini nanti kita akan cross check lagi bahwa pemerintah dan juga para dunia usaha menyiapkan dana pendamping antara 250 miliar rupiah untuk konser Taylor Swift ini. Berarti kalau capaian daripada dampak ekonominya itu di atas 5 triliun, berarti lebih dari 20 kali lipat yang didapatkan dampak ekonomi atau multiplier effect dari investasi sekitar 250 miliar. Oleh karena itu kita lihat bahwa kalau kita menyiapkan 2 triliun seperti arahan dari Bapak Presiden, maka ini kita bisa menyiapkan sekitar 8 sampai 10 konser serupa, di mana insentif ini akan mendorong juga bukan hanya musik, tapi juga event-event olahraga, event-event seni pertunjukan, dan juga event-event yang akan menghasilkan dampak besar terhadap pendapatan negara. Indonesia Tourism Fund ini akan dikelola dengan best practice, dengan good governance, tentunya sangat hati-hati nantinya memilih untuk event-event berkualitas dunia, karena kita punya daya saing yang tinggi dan kita bisa menawarkan juga event yang punya keberlanjutan lingkungan atau green concert atau green event. Nah, kita punya banyak PR juga karena ada PR kita mengenai aturan bebas visa kunjungan dan penyederhanaan izin. Ini yang masih sedang kita upayakan dan saya berharap bahwa di paruh pertama tahun ini proses digitalisasi perizinan konser dan juga bebas visa kunjungan ini bisa kita tuntaskan sehingga kita siap di paruh kedua tahun ini untuk mengundang konser-konser berkelas dunia. Oke, baik. Mas Menteri, terakhir kita tinggalkan Taylor Swift. Besok akan ada Ed Sheeran yang konser di Indonesia ya 2 Maret 2024. Apa harapan pemerintah supaya Indonesia bisa nih jadi rujukan untuk musisi internasional, punya asa untuk jadi tujuan konser dunia? Ya, kami baru saja launching bersama dengan promotor PK Entertainment Ed Sheeran tanggal 2 Maret nanti, dan tentunya harapannya ini walaupun pindah venue-nya ke JIS akan menjadi sebuah ajang yang juga menggerakkan perekonomian kita. Kita menargetkan total 150 sampai 200 miliar dampak pengeluaran daripada para pengunjung konser tersebut, dan ini juga kualitasnya berkelas dunia. Saya berharap masyarakat bisa menikmati dan tentunya ekonomi kita bisa berputar kembali dan kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Karena event ini banyak sekali membuka lapangan kerja di berbagai sektor. Ini yang memang menjadi tujuan kita untuk membangkitkan ekonomi kita. Mas Menteri nonton besok Ed Sheeran? Saya kebetulan
tidak dapat kesempatan untuk nonton, tapi akan monitor terus karena kebetulan kami ada tugas di kegiatan lain. Oke, baik. Kita juga nanti lihat di lini masa aja ya konser Ed Sheeran. Semoga juga para penonton masyarakat Indonesia bisa menikmati dengan baik, termasuk infrastrukturnya di Jakarta International Stadium. Mas Menteri, terima kasih. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore Mbak Pusma, terima kasih CNN Connected.